Jangan di kalau di dia masuk suaranya. Kalau ini video, kalau mau ditutup klik aja nih. Kalau sudah hilang berarti nggak ada. Ini kan gambar itu masih bukan share screen itu kan. SD08 hadir. Kalau ngambil kan gimana? Nah, ambil kanan Pak. Kalau di pengusatan Membesarkan yang mana ya? Klik 2 kali. ini Iya. beli Kembali di sini. Ini. Klik. Klik sekali aja. kalau mau lihat yang besar ini sama Klik 2 kali. sama saja. Biar nggak lurus. Tapi Iya.
lihat semuanya bisa lah ini. Bisa. Apanya Pak? Orangnya? Berarti ini yang masuk ke rumah saya. Iya di atas tuh. Ya, Di atas. yang lain belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara. Bersama saya saat ini ada Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, kemudian juga Sekretaris Kasatpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara, dan secara khusus juga ada Pak Tulus, Dr. Tulus, Ketua Satgas COVID-19, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, serta juga ada bersama kita Bapak Kakan Depak Haji Mukhtar, Bapak Ibu, beserta video conference yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah SWT, hari ini kita mungkin untuk pertama kali ya bersilaturahim dengan seluruh teman-teman unsur pendidikan, baik yang berada di UPT ataupun juga yang berasal dari sekolah-sekolah, khususnya kepala sekolah. Secara khusus hari ini kita akan nantinya mendapat pencerahan dan informasi yang utuh dari Kepala Dinas Kesehatan terkait kedudukan dan keberadaan Bapak Ibu yang insya Allah nantinya akan menjadi target grup dalam pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Sebagaimana diketahui, mungkin sebagian sudah ada yang mendapatkan informasi bahwa saat ini pemerintah kabupaten sudah membuka link ya untuk pendaftaran bagi seluruh tenaga kependidikan yang ada di Kutai Kartanegara untuk segera mendaftarkan diri sebagai calon penerima vaksinasi tahap kedua ini. Data-data yang sudah kami share, yang kami miliki saat ini berasal dari data Dapodik yang kemudian kami coba sesuaikan dengan data NIK yang menjadi dasar penerima vaksin ini. Kemudian di antara data yang lain yang kami butuhkan juga adanya data-data tambahan seperti kedudukan Bapak Ibu, apakah pernah menderita COVID-19 atau terkonfirmasi positif, atau juga punya penyakit penyerta yang lain, atau juga mungkin usianya rentan atas itu ya, di atas 60. Namun demikian hari ini insya Allah nanti akan ada penjelasan yang komprehensif dari Dr. Martina Yulianti SPPD Finasim, Kadis Kesehatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan vaksin ya. Saya sendiri selaku sekretaris daerah punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh sasaran target dari vaksinasi ini mendapat vaksinasi sesuai dengan ketentuan. Beberapa hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu adalah bahwa kesempatan untuk mendapatkan atau menerima vaksin dari pemerintah, khususnya untuk fase kedua atau gelombang kedua atau periode kedua ini bagi tenaga kesehatan, itu insya Allah tidak akan berulang, ya, karena sudah mengantri kelompok-kelompok sasaran yang lain setelah ini, seperti TNI Polri, kemudian juga nanti akan ada dari Satpol PP, kemudian juga ada tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Karenanya saya harapkan melalui Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting hari ini bisa menginformasikan secara luas, secara merata, secara jelas apa yang nantinya akan disampaikan oleh Kadis Kesehatan, termasuk secara struktural saya minta bertanggung jawab ya. Saya minta melalui PLT Kadis Pendidikan Nasional yang hari ini juga mengikuti kegiatan ini dari kantor, dan juga Pak Dr. Tulus selaku Ketua Satgas di Diknas untuk penanganan COVID-19 bisa memastikan tanggung jawab struktural ini bisa diemban oleh seluruh yang hadir yang mengikuti kegiatan Vikon ini. Artinya jangan sampai nanti ada anggota pendidik atau guru ya, baik itu yang status guru honor, guru mungkin dengan perjanjian kontrak tertentu dengan sekolah itu sampai tidak terdata, sampai tidak terdaftar ya, termasuk tenaga pendidikan yang lain. Jadi seluruhnya tolong didaftarkan
dan jangan sampai ada yang tertinggal, dan waktu kita tidak lama, hanya sampai tanggal 13 Februari ya. Nanti akan ada dilaksanakan nanti juga akan dijelaskan oleh Kadinkes. Bapak Ibu yang saya hormati, itu mungkin beberapa hal yang patut saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil peran dalam program ini. Dalam catatan kami, saya sampai kemarin sore pun bersama dengan teman-teman dari Diknas masih memformulasikan kebijakan ini, karena di antara yang belum terdata di kami itu adalah teman-teman yang berstatus guru tingkatan SMA, termasuk guru-guru yang mengajar di MAN ya, karena itu bukan ruang lingkup dari kewenangan pemerintah kabupaten, termasuk dari dosen ya. Karenanya ruang lingkup cakupan ini sangat luas dan saya minta tolong jangan disia-siakan karena masih banyak dan sangat banyak orang yang menginginkan program ini segera sampai ke dirinya. Ya, mungkin tidak perlu saya sampaikan secara vulgar, tapi bahwa hari ini Kukar, Kaltim itu termasuk 5 besar tingkat nasional, kemarin sempat 3 besar tingkat nasional, terkait dengan banyaknya jumlah masyarakat kita yang terkonfirmasi positif, termasuk diantaranya adalah tenaga pengajar, guru, ya telah banyak juga teman-teman kita, anggota pengajar yang sudah mendahului kita karena COVID ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, pada teman-teman sekalian, dengan cara diantaranya berikhtiar mengikuti program pemerintah melalui vaksin ini. Terima kasih kepada Dr. Luli, juga kepada teman-teman dari Satgas, BPBD, kemudian Satpol PP, yang selama ini sudah bersama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saatnya sekarang teman-teman dari Diknas, ya, seluruh insan pendidikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa terkecuali saya minta berpartisipasi secara aktif dengan mengikuti program vaksinasi ini. Karena program vaksinasi ini akan menciptakan herd immunity atau kekebalan secara kolektif dari kita semua. Bagi yang tertinggal, saya tidak bisa memastikan apakah akan mendapatkan kesempatan di program selanjutnya karena masih banyak kelompok sasaran lain yang menunggu. Jangan salahkan pemerintah kalau sampai tidak mengikuti program ini ya. Jadi yang ingin saya salahkan nanti kalau sampai ada teman-teman yang tidak terdaftar karena secara struktural tidak diberitahu oleh kepala sekolah, oleh kepala UPT, maka kami akan memberi sanksi bisa saja kepada teman-teman yang memang tidak bisa membantu ini secara struktural, program ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin demikian, mudah-mudahan silaturahim ini bermanfaat dan bernilai ibadah untuk kita semua. Tetap semangat, tolong kalau ada permasalahan, terutama terkait dengan tata cara pendaftaran, bagaimana cara menginput data dan sebagainya, berkoordinasi dengan Diknas, dan jangan sampai ada yang tertinggal. Saya ulangi, jangan sampai ada yang tertinggal. Tolong bisa mendaftarkan diri seluruhnya, kemudian nanti akan diinformasikan siapa yang punya kesempatan untuk mengikuti vaksin ini selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selanjutnya mungkin nanti akan kami persilakan kepada Dr. Martina Yulianti, SPD Finasib, untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah, Kepala BPBD, Pak Marsidik, kemudian teman-teman semua yang hadir di sini di ruangan Fitkom ini, beserta Bapak Ibu semua yang saya cintai, yang akan segera mendapatkan vaksinasi. Terima kasih telah bergabung di ruang virtual meeting kita ya.
Semoga kita semua tetap sehat dan terjaga terus ya sampai pandemi ini berakhir di Kutai Kartanegara. Apakah slide yang saya tayangkan bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Bu. Ya. Ya, Bu. Bisa. Mungkin sudah ada yang mengenal saya karena saya sudah digabung oleh Pak Tulus di dalam grup Bapak Ibu semua. Intinya saya siap untuk menjawab apa yang masih menjadi kebingungan dan keraguan dari Bapak Ibu semua terkait dengan baik kasus COVID maupun terkait dengan vaksinasi. Saya akan menyampaikan kasus COVID-19 dan bagaimana pelaksanaan vaksin COVID-19 di kabupaten kita. Kenapa saya harus menyampaikan tentang update kasus? Karena kita akan sulit tiba-tiba bicara tentang vaksin kalau kita tidak tahu betapa berbahayanya dan bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 di kabupaten kita. Ya, ini akan saya sampaikan terkait dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kutai Kartanegara. Saya rasa kita semua sudah tahu bahwa kita mempunyai 3 rumah sakit ya, Rumah Sakit AM Parikesit yang ada di Tenggarong, kemudian Rumah Sakit Aji Batara Agung Dewa Sakti yang ada di Samboja, dan Rumah Sakit Dayakuraja di Kota Bangun. Nah, ketiga rumah sakit ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Yang paling besar adalah Rumah Sakit AM Parikesit, namun harus mengampu banyak sekali penduduk yang ada di sekitar Tenggarong. Nah, sekarang ini Rumah Sakit Parikesit ini sudah full. ICU COVID-nya sudah full, tidak ada tempat. Kita akan sulit begitu datang minta masuk kamar langsung dapat kamar itu akan sulit gitu ya. Sudah sulit sekarang. Begitu juga dengan Rumah Sakit di Samboja. Yang masih agak lowong adalah Rumah Sakit Dayakuraja. Nah, tapi apakah kalau orang Tenggarong sakit terus mau ke rumah sakit Parikesit nggak dapat tempat, terus apakah mau dibawa ke Rumah Sakit Dayakuraja? Tentu tidak. Jadi kenapa saya menyampaikan ini? Hanya ingin menggambarkan bahwa kondisi kita ini sudah genting karena ketika kita sakit belum tentu ada tempat tidur di rumah sakit untuk menampung kita, belum tentu ada dokter dan perawat yang akan melayani kita sesuai keinginan kita, ya, karena kasus begitu banyak, ya. Ada kita punya 32 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Jadi di sekitar Bapak Ibu itu di UPT-nya masing-masing ada teman-teman kepala puskesmas yang bisa menjadi wakil saya untuk Bapak Ibu bertanya terkait dengan COVID, bertanya juga terkait dengan vaksin, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini jauh di kecamatan gitu ya, nggak tahu informasi. Silakan bertanya kepada kepala-kepala puskesmas yang ada di sekitar Bapak Ibu, karena rata-rata di setiap satu kecamatan itu ada lebih dari 1 puskesmas, ya. Nah, ini kondisi kita sekarang 2 minggu terakhir. Terjadi peningkatan kasus sebanyak 22%, kasus positif, tinggi sekali ini. Saya rasa Bapak Ibu ini semuanya adalah pendidik, tidak asing dengan angka-angka yang seperti ini, ya. Kemudian yang meninggal itu juga bertambah 14%. Artinya kondisi kita dalam 2 minggu terakhir bukan menurun, tapi meningkat. Kasusnya meningkat, baik yang dinyatakan positif maupun yang dirawat dan juga yang meninggal dunia. Bertambah terus, tidak ada tanda-tanda akan menurun. Tuh. Nah, ini adalah gambaran per bulannya. Kalau kita mau flashback atau memori ya, dari awal dinyatakan ada corona, yaitu bulan Maret, kita lihat ini grafiknya ini dalam batang-batang ini semakin naik, ya, tidak ada yang turun. Itu yang paling akhir itu lebih rendah bukan karena turun, itu adalah bulan Februari, makanya saya kasih batas. Ya. Makanya saya kasih batas, bulan Februari baru tanggal berapa ini? Baru tanggal 10, ya kan? Jadi tanggal 10 aja sudah segitu. Harusnya tanggal 10 itu 1/10 dari batangnya yang bulan Januari. Tapi itu sudah 1/4 kalau nggak salah tuh, kira-kira. Jadi
apabila kita ini tidak bersama-sama melakukan gerakan yang masif, yaitu menerapkan protokol kesehatan, kemudian salah satunya ini nanti mensukseskan upaya vaksinasi massal ini, itu akan pasti lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi apakah batang itu akan terus tumbuh, itu ada di tangan kita semua. Nah, ini kita lihat ya, kondisinya adalah pada hari-hari kerja itu kasusnya tinggi. Ya, karena apa? Karena ternyata orang-orang itu keluar gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita sekarang ini berharap pada hari-hari libur itu orang tidak perlu keluar karena tidak harus kerja. Jadi upayanya itu dilakukan supaya mengurangi kerumunan. Nah, kemudian ini adalah tren sembuh. Itu berbanding terbalik dengan tren kasus yang positif. Yang sembuh itu tidak tumbuh secara signifikan, bahkan cenderung tetap-tetap saja. Nah, ini seperti ini. Jadi kurang bagus cerita kasus sembuh ini. Karena apa? Karena orang yang sembuh itu, yang bisa pasti sembuh dalam 10 hari itu hanya orang-orang yang tanpa gejala atau gejala ringan. Kalau dia sudah gejala sedang, pasti dia tidak akan sembuh dalam 10 hari. Begitu dia positif, dia akan sembuh mungkin dalam 15 hari, 20 hari, ada yang 1 bulan, dan bahkan ada yang tidak sembuh tapi masuk ke grafik hitam. Grafik hitam ini adalah meninggal. Jadi orang yang merah tadi, dia bisa nanti masuk ke dalam kategori hijau atau sembuh, atau masuk ke kategori hitam atau meninggal. Yang meninggal di Kutai Kartanegara ini sudah tinggi sekali ya. Pada bulan Januari itu 32, bulan Desember 32, dan ini semakin naik. Sekarang sudah, ini belum saya update data ini sampai minggu ya. Nah, ini kita sudah bertambah lagi sekarang, sudah hampir setengah dari bulan Januari. Dan kita melihat bahwa semakin banyak kasus-kasus yang sedang, berat, sampai kritis untuk kasus yang terkonfirmasi positif ini. Dan yang datang ke rumah sakit umumnya adalah orang-orang yang tadinya tidak tahu kalau dia COVID. Jadi dia sudah berat di rumah karena dia merasa membutuhkan pertolongan, dia datang ke rumah sakit. Ternyata kita lihat gejalanya adalah mirip COVID, kemudian kita lakukan swab, kita lakukan konfirmasi, ternyata memang positif COVID. Nah, rata-rata dari yang bersangkutan ini tidak menyadari bahwa selama ini dia sudah tertular. Dan yang berita yang kurang baiknya, ketika dia membutuhkan ruang ICU kita sudah penuh oleh pasien-pasien sebelumnya yang tidak kunjung sembuh ya. Jadi dia nanti akan berada di tenda, di lorong. Nah, rumah sakit ini nggak bisa lagi disalahkan kalau posisi kayak gini, karena ini tanggung jawab kita bersama. Rumah sakit tidak selalu bisa ready untuk memikirkan atau mengurusi masyarakat yang sakit pada kondisi outbreak atau kejadian luar biasa atau pandemi seperti ini. Karena rumah sakit itu disetting sesuai dengan jumlah penduduk pada keadaan biasa. Jumlah tenaga kesehatan juga disetting sesuai dengan jumlah penduduk pada keadaan biasa. Tidak disetting dalam keadaan pandemi, karena pandemi belum tentu datang 100 tahun sekali. Jadi kondisi ini harus sama-sama kita, Bapak Ibu sebagai pendidik, saya berharap untuk membantu kami dari bidang kesehatan untuk turut mendidik masyarakat, mendidik anak didiknya dan keluarganya dan masyarakat sekitarnya, bahwa menerapkan protokol kesehatan itu begitu penting, menggunakan masker itu begitu penting, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan selalu apabila setelah memegang sesuatu itu begitu penting. Karena kita harus bersama-sama menekan angka, karena ketika angka ini dibiarkan terus bertambah, maka rumah sakit itu tidak cukup lagi. Tidak mudah membangun rumah sakit baru, tidak mudah membeli tempat tidur baru, tidak mudah membeli alat baru, dan tidak mudah mendapatkan tenaga kesehatan yang terampil dan handal. Mungkin ada yang baru lulus tidak tahu apa-apa, ketika ditempatkan di ruang ICU, coba siapa yang mau dirawat oleh perawat yang tidak tahu apa-apa, yang karena memang tidak ada tenaga lagi direkrut kemudian ditempatkan di ruang ICU, menyuntik salah-salah, menginfus salah-salah. Jadi ini adalah masalah teknis, tapi harus saya sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat tahunya pokoknya ke rumah sakit, harus siap rumah sakit itu. Ya bagaimana caranya kalau memang kapasitasnya sudah habis gitu ya. Yang sakit secara bersamaan lebih banyak dari kemampuan dari petugas.
Nah, ini adalah terkait dengan kematian dalam 2 minggu terakhir, hampir tiap hari ada kematian dan lebih dari 1 sekarang. Kemudian yang meninggal berdasarkan umur. Sekarang sudah mulai banyak umur di bawah 50 tahun. Sekarang sudah banyak yang muda kalau kita lihat, tidak selalu yang tua. Dan tidak selalu dengan penyakit kencing manis, penyakit hipertensi. Jangankan yang kalau udah punya kencing manis, penyakit hipertensi, hati-hati, sangat hati-hati. Karena kalau Bapak Ibu atau sekitarnya terkena COVID, maka COVID-nya akan lebih ganas pada orang-orang yang memiliki penyakit diabetes, penyakit hipertensi, kemudian kegemukan. Itu COVID-nya lebih ganas daripada terhadap orang muda. Tapi sekarang ini orang muda pun yang tidak ada penyakit-penyakit itu pun bisa meninggal. Karena berarti kemungkinan terjadi perubahan sifat dari virus itu. Gitu. Jadi tolong saya minta bantu kepada Bapak Ibu, apabila ada di sekitar Bapak Ibu yang masih menyepelekan coronavirus, ya, masih menganggap ini bohong-bohongan, konspirasi rumah sakit, itu semua adalah tidak benar. Tidak ada untungnya rumah sakit berkonspirasi, tenaga kesehatan berkonspirasi terkait dengan coronavirus, karena mereka sendiri terancam jiwanya, karena terus-menerus harus merawat orang dengan coronavirus yang tingkat penularannya sangat mudah dan sangat tinggi. Jadi tolong bantu untuk menyadarkan masyarakat, ya. Kami tahu tentang ilmunya, tapi Bapak Ibu yang lebih paham tentang ilmu mengajari kepada masyarakat. Ini terkait dengan sebaran kasus terkonfirmasi positif di kecamatan-kecamatan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari daftar ini, Tenggarong paling banyak, ya, diikuti Tenggarong Seberang, kemudian Samboja, Loa Janan, Loa Kulu, ya, dan seterusnya. Yang paling sedikit adalah Muarawis. Jadi ini berbanding lurus dengan kepadatan penduduk yang ada di situ. Jadi semakin padat, semakin maju kehidupan di sana, di mana mobilitas atau pergerakan dari manusianya itu tinggi, itu kasusnya juga tinggi. Karena coronavirus ini ditularkan oleh manusia ke manusia. Jadi semakin manusianya saling berdekatan, semakin sering ketemu, ya semakin mudah menularnya. Oleh sebab itu kenapa selalu kebijakan pemerintah diam di rumah, kurangi kerumunan, ya. Itu karena apa? Karena yang menularkan kita juga. Jadi sebenarnya kalau kita tidak menjaga protokol dengan baik, kemudian kita apalagi dengan sengaja membuat kerumunan, memanggil orang banyak, membuat resepsi, memang itu untuk kepentingan kita, ya. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita bisa menjadi membunuh saudara kita, membunuh orang lain akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak tahu diam-diam virus corona itu berpindah dari satu orang ke orang lain di acara yang kita rancang, di acara yang kita buat dengan sengaja untuk kepentingan kita. Nah, ini juga kasus meninggal di Tenggarong sudah 67, di Tenggarong Seberang sudah 16, kemudian di Samboja 12. Yang belum ada yang meninggal hanya Muara Muntai dan Muarawis. Mudah-mudahan ini terus dapat dipertahankan. Kemudian sebaran kasus aktif. Nah, jadi di Kukar itu sekarang ada 2023 kasus yang sedang aktif. Sedang aktif artinya masih menular. Nah, 2023 orang ini harus dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri di rumah. Kita bayangkan kalau satu orang aja menularkan kepada 2 orang, maka dalam sekejap akan menjadi 4.000. Kalau menularkan kepada 3 orang, dalam sekejap akan menjadi 6.000 jumlah yang positif, dan seterusnya. Bapak Ibu yang guru matematika pasti tahu, ini pertambahannya menggunakan deret ukur, ya. Jadi deret ukur, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 gitu, ya. Terus menerus seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, tempat isolasi terpusat itu terbatas. Kemudian banyak juga masyarakat yang tidak mau diisolasi di tempat isolasi terpusat, memilih di rumahnya sendiri. Nah, ketika memilih di rumahnya sendiri ini harus benar-benar mentaati protokol kesehatan. Artinya tidak berinteraksi dengan orang lain, apalagi terhadap dengan orang tua yang berbahaya dan berisiko apabila tertular. Itu harus benar-benar menerapkan protokol ketika isolasi mandiri di rumah. Jangan sampai
Ada yang malah keluar rumah dengan sengaja gitu ya. Nah, ini adalah jumlah desa kelurahan yang sudah sedang ada kasus aktifnya. 113 desa di seluruh Pukar. Dan yang tidak ada kasus aktifnya 124. Lebih ini terjadi peningkatan yang dengan kasus aktif dibanding yang menurun. Jadi 48 dari total desa kelurahan itu sudah ada COVID-nya dan sedang aktif, sedang bisa menularkan. Daftarnya Bapak Ibu bisa tanya ke puskesmas atau kepala desa. Nah, ini juga tren jumlah desa yang terus bertambah yang mengalami atau terpapar dengan COVID. Ini tidak usah. Nah, ini tentang ketersediaan tempat tidur sudah saya jelaskan tadi ya. Untuk ICU itu selalu 100%. Nah, sebenarnya kan sudah banyak ya kita buat aturan, kebijakan, tapi kenapa kok tetap naik terus? Saya rasa Bapak Ibu tahu semua jawabannya ya. Karena ternyata aturan itu tidak bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Karena masyarakat mungkin menganggap mereka terlalu dikekang ya, sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Sebenarnya silakan aja menjalankan aktivitas asal memang itu memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian kalau menjalankan aktivitas yang terkait dengan roda ekonomi silakan saja. Tapi kalau yang tidak terlalu penting mestinya itu ditunda terlebih dahulu. Nah, ini isunya adalah sekarang terbatasnya kapasitas tempat pelayanan. Jadi kita harus bertindak ini, tidak bisa diam. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua dari jajaran pendidik untuk membantu bidang kesehatan. Tolong bantu kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kalau kita terus-menerus begini, kalau sakit nggak ada yang merawat, nggak ada rumah sakit untuk merawat kita. Itu saya bisa berani menyampaikan begini, karena ini memang kenyataannya. Selama ini kami diam saja, kami mengupayakan sendiri di rumah sakit. Tapi teman-teman kami sudah teriak nih sekarang, tidak bisa lagi, kita tidak ada tempat lagi. Dan kita tidak bisa merujuk ke Samarinda, tidak bisa merujuk ke Balikpapan, tidak bisa merujuk ke Bontang. Rumah sakit lain juga penuh. Kita sudah sepakat antar rumah sakit di Kalimantan Timur, tidak ada saling rujuk-rujukan. Silakan ditangani di kabupaten masing-masing, silakan ditangani di tempatnya masing-masing. Karena masing-masing mempunyai kewajiban sendiri. Jadi jangan berpikir, saya nggak suka Parikesit, saya mau pindah Samarinda. Nggak ada yang mau menerima pasien COVID. Ya. Jadi ini masalah yang sangat serius, jadi jaga diri kita masing-masing. Nah, jadi itu tadi kondisi tentang COVID ya, yang ada di Kutai Kartanegara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang baru mendengar, mungkin ada yang sudah pernah mendengar, dan bagi yang baru mendengar mudah-mudahan ini memperjelas ya, meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa COVID itu nyata, COVID itu berbahaya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjalankan 5M ya, terus-menerus menggunakan masker ketika bersama orang lain, terus mencuci tangan setiap memegang sesuatu karena kita tidak pernah tahu bahwa sesuatu itu mungkin pernah terkena semprotan percikan, air liur atau apa dari yang penderita COVID. Kemudian menjaga jarak ya, menghindari kerumunan itu harus terus dikerjakan. Namun ada satu lagi yang penting yang disiapkan oleh pemerintah bagi kita, yaitu vaksin ya. Nah, jadi pemerintah Indonesia ini kita harus bersyukur ya menjadi warga negara Indonesia. Karena pemerintah kita ini telah berjuang dengan segala daya upaya untuk mendapatkan vaksin. Bapak Ibu ingat di awal-awal pandemi ini selalu dikatakan belum ada vaksinnya, kapan vaksinnya ada. Nah, sekarang vaksin sudah ada nih, dan negara kita sudah memproduksi di Bandung. Pemerintah ini untuk mendapatkan vaksin ini susah, banyak negara yang belum dapat, tapi Indonesia sudah dapat ya. Kenapa harus pemerintah berjuang keras? Karena pemerintah Indonesia ingin di Indonesia ada kekebalan kelompok, artinya yang kebal itu banyak dalam waktu yang bersamaan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau kita mau menghilangkan sebuah penyakit dari muka bumi, maka harus ada vaksinnya. Contoh ya, polio itu
dieradikasi, artinya diharapkan kuman polio itu tidak ada lagi di dunia. Jadi orangnya dikebalkan semua, sehingga kalau ada satu kuman yang kena ke satu orang, dia nggak bisa tumbuh berkembang, mati, lama-lama mati habis. Tapi kalau seperti sekarang, kondisi kita ini COVID-nya tambah banyak ini, tambah penuh di dunia, karena orang-orangnya menjadi tempat untuk tumbuhnya kuman tersebut. Oleh sebab itu, disiapkanlah vaksin ini agar kita semua ini banyak yang kebal. Jadi kalau dihinggapi virus COVID itu, COVID-nya mati, nggak tumbuh berkembang biak banyak, lama-lama akan sedikit, lama-lama pandeminya habis di Indonesia, di Kukar, di Indonesia dan di dunia. Nah, jadi karena ini harus terwujud kekebalan kelompok, maka kita tidak bisa mengerjakannya setayu-tayunya ya, kapan selesai ya, pelan-pelan aja, nggak bisa begitu. Mungkin Bapak Ibu ini yang saya nggak tahu ya kalau dinamika kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau kami di bidang kesehatan ini sudah seperti perang aja rasanya. Tiap malam ada rapat malam dikerjakan pagi, rapat pagi dikerjakan sore, itu dari pusat seperti itu. Dan perubahan informasi itu terus-menerus terjadi. Jadi pusat itu juga melihat luar negeri. Nah, kemudian apa yang ada di tataran dunia disampaikan ke kita harus menyampaikan lagi ke bawah. Jadi saya minta bantu nih Bapak Ibu, mungkin agak saya kejar-kejar di dalam grup, karena memang kita ada target jumlah dan target waktu. Nah, ini Bapak Ibu ini data yang sudah masuk sebagai sasaran vaksin itu sudah kita dapat. Nah, tapi para anggotanya, para pendidiknya, guru-gurunya belum mengisi ulang terkait dengan mereka itu pernah COVID atau tidak dalam 3 bulan terakhir, tensinya tinggi apa tidak, manis atau tidak, dan seterusnya. Itu harus diisi oleh yang bersangkutan sendiri. Karena tentu Bapak Ibu sebagai kepala UPT, kepala sekolah tidak tahu. Meskipun nanti dibantu mengisi bisa. Jadi saya ingin nih slide ini diingat betul-betul bahwa kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan kekebalan kelompok. Baru-baru saja yang divaksin adalah kelompok tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini sekarang dalam posisi harapannya apabila dia tertular itu tidak menjadi penyakit berat gitu. Jadi vaksin ini perlu saya jelaskan juga bahwa masih mungkin orang yang sudah divaksin itu tertular. Karena menurut penelitian uji klinisnya 35% dari kelompok yang diteliti itu masih bisa tertular. 65% tidak bisa tertular lagi. Nah, tapi yang berita gembiranya dari 35% itu tidak ada kasus berat. Jadi dia hanya tidak bergejala atau gejala ringan. Artinya kita bisa tenang. Ya mungkin yang namanya kematian itu rahasia ilahi ya. Tapi paling tidak kita tidak takut meninggal karena COVID mestinya. Ya kalau kita sudah divaksin 2 kali, mungkin meninggal karena penyebab yang lain. Tapi kalau kita belum divaksin, kita setiap hari deg-degan nih, jangan-jangan COVID nih yang membuat saya meninggal. Saya mungkin sekarang sehat-sehat saja. Tidak ada penyakit kencing manis, tidak ada penyakit kanker dan lain-lain, tapi tiba-tiba saya tertular COVID, saya bisa menjadi almarhum mungkin satu minggu kemudian. Itu di masa pandemi ketika kita tidak punya senjata apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu ini merupakan kelompok yang harus bersyukur. Karena pemerintah mempersenjatai Bapak Ibu di tahap kedua setelah tenaga kesehatan. Jadi ini harus disyukuri dan tolong hal ini, pesan ini disampaikan kepada yang masih ragu-ragu. Nah, jadi tujuannya vaksin sudah saya jelaskan untuk mewujudkan kekebalan kan? Bagi yang pernah terinfeksi COVID-19, dia punya kekebalan alamiah. Tapi itu hanya berlangsung 3 bulan. Kalau yang sudah lebih dari 3 bulan akan sangat mungkin tertular kembali. Oleh sebab itu, bagi yang sudah tertular lama, silakan menyatakan diisi di dalam link vaksin hitam itu, diisi bahwa tertularnya sudah lebih dari 3 bulan supaya diberi kekebalan lagi. Nah, bagi orang yang sama sekali tidak pernah kena, dia itu harus divaksin supaya dia seolah-olah pernah terinfeksi, tapi virus COVID-nya itu adalah virus COVID yang sudah pingsan, sudah lemah, sudah dilemahkan, jadi tidak bisa menimbulkan penyakit yang berat. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau sekarang posisi kita itu di gambar-gambar yang ada putih-putihnya itu. Jadi rata-rata orang nggak punya senjata. Jadi ketika menyusup satu orang saja, yang tanpa kita ketahui orang yang terkonfirmasi positif, tiba-tiba kita sudah menjadi merah semua.
dalam 3 hari ke depan gitu ya. Tapi kalau kita sudah divaksin nih seperti nakes sekarang, tenaga kesehatan ini sudah divaksin yang memang memenuhi syarat ya, itu dia seperti yang di bawah. Dia tidak akan menjadi merah, dia tetap kuning. Artinya aman gitu ya. Nah, saya harap Bapak Ibu ini akan segera seperti ini gitu ya. Ini adalah anugerah yang luar biasa ini. Bapak Ibu jangan melihat di sini saja. Bapak Ibu lihat di dunia. Bapak Ibu adalah hanya seberapa persen dari penduduk dunia yang telah terpilih untuk mendapatkan vaksinasi COVID ya. Banyak yang belum dapat. Yang belum dapat ini sudah bertanya-tanya. Jadi jangan sampai kita yang harusnya menjadi sasaran berikutnya malah ragu, kemudian tidak segera mengumpulkan data dan menghadiri undangan nanti ketika dilakukan vaksinasi. Nah, kenapa ribet-ribet? Ada link ini, link itu, karena vaksin ini adalah barang mahal, Bapak Ibu. Vaksin ini harganya mahal kalau kita harus membayar. Karena ini didapatkan dari luar negeri, ini menjadi incaran, menjadi rebutan seluruh warga dunia. Jadi ini harus dijaga betul-betul. Maka orang yang menerima vaksin itu tidak boleh seperti kita hanya berobat, datang, suntik, jus, selesai pulang. Nggak bisa begitu. Ini harus didata. Ada sistem data vaksin satu data di pusat sana. Mereka akan melihat, oh di Kutai Kartanegara hari ini siapa yang divaksin, namanya, itu bisa dilihat di sana. Karena satu file vaksin yang dikeluarkan itu harus kami pertanggungjawabkan. Kami dari bidang kesehatan, dari dinas kesehatan, dari puskesmas, rumah sakit itu diperiksa BPK, diperiksa BPKP. Ini siapa yang divaksin, kenapa dia yang divaksin, berapa vaksin yang dia pakai, dan seterusnya. Kami diperiksa, tidak hanya sembarangan ini. Ini adalah barang publik yang harus dijaga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu memang agak ribet nih, mengisi ini, mengisi itu gitu ya. Dan itu datanya tersimpan di dunia maya ya, di cloud, di awan. Jadi bukan hanya di laptopnya Kepala UPT saja, bukan di laptop saya saja, tapi itu menjadi data induk di seluruh Indonesia supaya tahu oh si A sudah vaksin. Jadi kalau ada apa-apa nanti dia mau bepergian mungkin sertifikatnya bisa saja digunakan untuk pengganti misalnya untuk rapid test dan sebagainya. Itu kemungkinan nanti kalau sudah banyak yang divaksin maka tidak berlaku lagi. Kita cukup menunjukkan ini saya sudah divaksin. Sertifikatnya itu ada barcode-nya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah divaksin nanti dapat begini. Nanti bisa dipoto nih, pamer-pamerkan nih, ini saya sudah vaksin ya. Nah, karena Bapak Ibu ini hanya segelintir dari penduduk dunia. Kita bersyukur ya, pemerintah daerah itu cepat melakukan pendataan. Cicipi vaksin yang begitu mahal harganya, begitu sulit. Nanti data Bapak Ibu juga akan begini, nih Pak Tulus. Nanti akan terlihat di vaksinasi yang tidak jadi dan seterusnya. Ini tuh sumbernya adalah SIS DMK Kemkes Go.id dashboard. Jadi kita bisa melihat situ. Nah, prosentasenya juga akan dipantau tiap hari seperti ini, ya. Nah, biasanya orang yang batal divaksin ya adalah kalau pada saat akan divaksin tensinya melebihi 140/90 atau gula darahnya melebihi 200. Nah, tambahan ya. Kalau hanya menyusui saja ASI eksklusif itu jangan memaksinkan diri ya. Tapi boleh tetap mendaftarkan. Siapa tahu nanti ada waktunya lagi vaksin yang boleh untuk yang menyusui gitu. Jadi kita ini tunggu kabar ya dari pemerintah. Nah, bagi yang hipertensi, kemudian kencing manis, itu silakan nanti tetap datang pada saat hari pemaksinan. Nanti akan di screening lagi, ditensi lagi di meja yang telah disediakan. Nggak usah khawatir. Nah, ini adalah sasaran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu ini begitu berbahagia ya, menjadi sasaran target yang pertama setelah tenaga kesehatan. Masih dikit aja ini pegawai pemerintah yang lain. Ini pendidik,
guru dosen, tenaga pendidik ya, pedagang pasar, tokoh agama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, ya data Bapak Ibu yang ada di Dapodik itu sudah kami terima sebenarnya. Tapi yang datanya benar. Jadi maksudnya benar itu nicknya benar ya, namanya benar. Karena dari 11.000 data yang kami terima dari Dapodik itu 1000-an itu nggak benar nicknya. Itu kenapa kami tahu tidak benar? Karena kami mengcross-check dengan catatan sipil. Sehingga yang sekitar 1000 itu kalau mencari namanya di vaksin etam tuh nggak ketemu. Gitu. Jadi yang ketemu itu hanya yang nicknya benar. Jadi makanya kita kan ini ya, kita umumkan ini kan kemarin diumumkan kepada semuanya untuk mencoba mencari namanya di https vaksinetam.rsanp.online ya, diminta mencari di situ. Kalau langsung ketemu, diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Tapi kalau tidak ketemu, nah bisa mengisi datanya di itu bit.ly yang itu tuh. Nah ini saya rasa Bapak Ibu sudah menerimanya ya. Nah ini kenapa kita adakan pertemuan hari ini? Kami ingin mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua untuk memobilisasi data ini, memobilisasi pengisian vaksin etam ini, ya. Tolong share terus ya, karena ini masih sangat kurang, baru sekitar 1000 lebih yang mengisi. Karena kalau para guru tidak mengisi, kita nggak tahu apakah mereka pernah COVID, apakah mereka punya hipertensi, apakah sedang hamil, menyusui, tentu kepala sekolah nggak tahu kan, apalagi kepala UPT. Jadi kita harapkan yang bersangkutan sendiri yang mengisi lewat handphonenya ya, lewat handphone anaknya juga bisa. Tapi kalau begitu sulit, sampai besok masih banyak yang belum mengisi, kami meminta bantu agar semua kepala sekolah itu mengurusi semua tenaga pendidik yang ada di dalam sekolahnya. Jadi saya mohon pada Pak Tulus nih ya, untuk mengkoordinir ini agar semua kepala sekolah ini dimintai pertanggungjawabannya untuk pengisian data ini ya. Nah, jadi ini vaksin etam. Nanti contoh pengisiannya akan diterangkan oleh tim IT sebentar saja. Nanti Mas Logi tolong terangkan cara mengisi vaksin etam ini sebentar. Kemudian cara mengisi Google Form atau bit.ly. Nah, kemudian saya akan menunjukkan data terakhir dari capaian Bapak Ibu semua. Nah, saya menunjukkan dulu data terakhirnya. Nah, apakah bisa terlihat? Ini adalah yang sudah mengisi ya. Nah, saya sangat senang ya, apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Kemarin baru 900 ya, kemudian setelah kita berkoordinasi ya lewat grup, kemudian kita terus minta untuk di-share, ternyata sudah ada pertambahan nih sekitar 500-an sampai pagi ini. Nah, tapi ini masih kurang banyak, harusnya minimal itu ini 10.000 ini ya yang menunggu untuk diverifikasi datanya oleh yang bersangkutan. Nih, 10.000. Ini di luar yang belum terdata di sini. Ada lagi kan yang namanya tidak ditemukan di vaksin etam itu. Tapi ini dulu deh, ini dulu. Bagi yang namanya belum ditemukan di vaksin etam bisa vaksin berikutnya. Tapi ini dulu nih, selesaikan dulu nih 10.000 ini. Cari namanya, kalau ada langsung diisi gitu. Karena nanti kita akan begitu minggu ketiga bulan Februari kita langsung start nih, langsung vaksin. Rencana kita akan lakukan untuk Tenggarong ya, tapi untuk yang jauh di tempatnya masing-masing ya, di puskesmasnya masing-masing. Tapi untuk Tenggarong dan sekitarnya kita mungkin akan lakukan secara terpusat, mungkin di GOR atau di mana. Nanti Bapak Ibu akan bersama-sama nanti vaksin di sana ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon agar
ini bertambah terus sampai 10.099 sampai besok pagi atau besok siang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya, dan semoga kita bisa segera menyelesaikan tugas kita ini, yaitu vaksinasi massal di kalangan pendidik ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami hormati Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Ibu Dr. Martina Yuliani, SPD SOG dan seterusnya, panjang sekali gelarnya. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mantan maksudnya, beliau Pak Yuliandris, tak asing lagi bagi kita, Sekretaris Satpol PP. Kami hormati Bapak Kepala BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, serta hadirin yang hadir, dan saya hormati pula rekan-rekan pengawas, rekan-rekan kepala sekolah, rekan-rekan kepala UPTLK se-Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami muliakan rekan-rekan Dewan Guru yang hadir dalam kesempatan ini, rekan-rekan staf di Dinas Pendidikan. Mohon izin mewakili Bapak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan pada Vkon hari ini yang akan kita sampaikan beberapa hal. Amanah dari Pak Kadis, diantaranya terkait dengan integritas dan tanggung jawab kita. Yang pertama kami harapkan kepada rekan-rekan kepala UPT untuk bisa memastikan kepada kepala-kepala sekolah, rekan-rekan kepala sekolah telah melaksanakan pendataan ini, telah membantu pelaksanaan pendataan ini kepada rekan-rekan guru, dan bisa memastikan bahwa rekan-rekan kepala sekolah telah mendata semua rekan-rekan guru semuanya. Selanjutnya, untuk rekan-rekan kepala sekolah, kami mohon untuk memastikan bahwa rekan-rekan guru telah mengisi form yang kita share mulai kemarin. Dan kami berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Ibu Dr. Yuli, bahwa masih ada 2 hari lagi untuk memfinalkan yang 10.000 itu. Terkait dengan 1.000 atau 1.000 yang belum terdeteksi NIK-nya masih bermasalah, insya Allah dari Pusat Data dan Informasi Dinas Pendidikan telah menghubungi kepala sekolah untuk mengecek kembali, memperbaiki dapodik yang telah divalidasi. Mudah-mudahan bisa terbuka dan bisa memperbaiki NIK yang bermasalah tersebut. Selanjutnya, untuk rekan-rekan Dewan Guru, kami berharap seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Yuli, kemudian yang dijelaskan dan ditegaskan oleh Bapak Sekda, bahwa kita selaku ASN memang dituntut untuk integritas dan tanggung jawab. Apa yang telah diuraikan secara gamblang Ibu Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara, Ibu Dr. Yuli, sudah secara rinci, yaitu kalau seluruh Dewan Guru, TU atau tenaga pendidikan telah terdaftar dan telah siap untuk melaksanakan vaksin dengan verifikasi kondisi-kondisi tertentu. Artinya ada yang memang nantinya tidak divaksin dalam alasan-alasan atau keterangan. Bagi rekan-rekan guru yang sengaja tidak mau divaksin atau dengan alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kami mempertimbangkan
untuk rekan-rekan Dewan Guru tatap muka di kelas. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak bangsa, anak-anak penerus kita, anak-anak penerus negara kita, yang akan melanjutkan perjuangan kita, dan jangan sampai Bapak Ibu rekan-rekan guru yang belum divaksin justru menjadi sumber penyebaran COVID-19. Oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan akan dipertimbangkan bagi rekan-rekan Dewan Guru yang sengaja atau dengan alasan yang tidak jelas tidak mau didata dan tidak mau divaksin. Data Bapak Ibu telah tercover di Dapodik dan data sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan atau ke tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu sekali lagi jika suatu saat Bapak Ibu guru dengan kondisi terpaksa tidak diperkenankan tatap muka di kelas atau tatap muka di sekolah, maka tentunya ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan ketika seorang guru tidak tatap muka di kelas. Oleh karena itu mohon sekali lagi segera kita selesaikan tugas-tugas kita untuk segera mungkin mengisi form yang sudah diedarkan mulai kemarin. Salam sehat selalu. Mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tulus. Mungkin kita beri kesempatan kepada tim IT ya untuk menjelaskan sedikit tentang aplikasi vaksin etam dan juga Google Form yang diedarkan bagi yang belum ada datanya di vaksin etam. Silakan Pak Logi. Silakan langsung Pak Logi. Yes. Screen-nya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan ini untuk menyampaikan penggunaan aplikasi vaksin etam. Saya Logi dari tim IT pembuat aplikasi vaksin etam ini. Apabila kendala teknis dan lain-lain, bisa dihubungi ke kami untuk keterangan lebih lanjutnya. Oke, ini adalah halaman untuk vaksin etam. Untuk halaman ini fungsinya adalah pengecekan tadi, apakah nama telah terrecord atau masuk dalam database vaksin etam untuk peruntukan vaksin ke depannya. Cara pengecekannya, yang pertama kita sediakan di sini ada kode NK, kemudian ada nama. Nah, ada kami contoh satu ya. Ini untuk Bapak Awang kita masukkan NK, kemudian kita inputkan kembali nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap ini harus sesuai dengan database yang sebelumnya telah dikirim kami. Apabila tidak ada titel, kalau ada ya cukup nama lengkap saja. Dan klik button periksa. Nah, apabila data ini sudah pernah diperbaharui sebelumnya atau diinput sebelumnya, akan muncul notifikasi berupa data sudah diperbaharui. Apakah Anda ingin diperbaharui lagi atau tidak? Tapi apabila belum pernah diakses sama sekali, maka tidak akan muncul. Akan langsung menuju pada formnya. Kita lebih lanjut, klik ya. Muncul adalah data-data yang diekspor tadi dan di form yang telah dibagikan sebelumnya melalui isian nomor ponsel, email, kontak darurat berikut dengan komorbid atau penyakit penyertanya. Dan juga bisa diisikan apabila pernah terkonfirmasi COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Jawaban simpel ya dan tidak saja. Kemudian di paling bawah kita bisa menginputkan rencana lokasi vaksinasi. Rencana lokasi vaksinasi berupa kecamatan-kecamatan yang telah kami sediakan. Jadi bisa dipilih di kecamatan mana kita akan vaksinasi. Kemudian klik button submit.
Oke, data berhasil disimpan. Apa yang terjadi apabila NIK tidak ditemukan? Contoh, misalnya NIK yang gini, atau nama lengkapnya tidak sesuai. Cek, periksa. Nah, data tidak ditemukan. Apabila data tidak ditemukan, maka silakan untuk formulir yang ini tadi. Ini adalah formulir Google Form yang di dalam link bit.ly tadi. Untuk isiannya sama persis isian dalam aplikasi vaksin data. Tetapi ini berupa base data, pengisian NIK, nama lengkap dan tanggal lahir di luar dari penyerta. Nah, ini dia, ada di dalamnya juga. Ada penyerta dan hubungan kontak darurat. Apabila sudah diisi untuk halaman ini, kemudian data akan kami verifikasi kepada Capil untuk mengecek bahwa NIK dan nama ini valid dan benar dan tidak ditemukan NIK ganda atau yang atau tidak sesuai. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan tidak sesuai. Mungkin sudah jelas semua ya. Di sana Pak gangguan. Pak Boje. Nanya jelas, Bu. Suara tidak jelas. Suara tidak jelas. Suara hilang, suaranya. Oke. Sinyalnya jelek. Suaranya diperbaiki.
Kecilin aja Pak dulu Pak. Kecilin aja dulu. Volumenya kecilin aja. Belum dibaikin. Enggak, karena centang tuh punya Bapak kan. Suara robot jadinya. Apa, Pak? Wah, ini gede betul namanya. Itu orang-orangnya ada semua itu. Orangnya kemana? Lain ruangannya nih Pak. Lain ruangannya. Beda ini gambar aja tuh. Gambar aja.